saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Saya sedang diamanati selama 3 tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai 3 tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, rileks saja. Anggap itu bagian dari ungkapan pandangan. Karena itu saya ketika melihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan caci maki, diserang buzzer juga sering ya di sosial media. Iya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawaban yang akan direkam. Ini beda dengan dulu ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya. Nah, itu termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Minta di sub untuk parkir liar dibereskan. Terus yang dagang itu kita akan sita barangnya, aja minta wali kota. Jadi kita nggak ada toleransi, mau bilang mau puasa, mau lebaran ya nggak ada. Dulu datang ke Jakarta dengan numpang bis kota, lalu punya kaki 5, warung, udah meningkat, Pak, tolong dong warungnya dibersihin tuh Pak, yang pinggir-pinggir jalan. Dan dulu Bapak Ibu kerjanya di mana? Ya di warung juga. Jangan sampai kita itu pada yang kecil punya pandangan, wah ini mengganggu pemandangan kota. Sementara dulu ketika datang ke kota ini, kita juga dulu kecil. Jangan sampai, misalnya dulu pernah ada gagasan Jalan Sudirman Tamrin dihentikan dari sepeda motor. Itu kalau dihentikan dari sepeda motor jalan itu, maka ini data teman-teman Grab nih, 500-an ribu delivery per hari di Jalan Jenderal Sudirman. Itu artinya pendapatan dari rumah-rumah se-Jakarta per hari dalam 1 bulan tuh 15 juta tuh orang yang melakukan delivery ke tempat itu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah makmur, keadilan itu tidak menjadi bagian dari perhatian kita. Ya, terbongkar. Ternyata ini niat terselubung Ahok yang disebut bakal sering muncul jelang Pilpres 2024. Ya. Oke, coba kita bacakan nih, coba kita lihat ya. Warta Ekonomi Newsworthy Jakarta, politikus Golkar sekaligus loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulinga menyoroti pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghadiri acara reuni relawan Pilgub 2017. Atau jangan-jangan dia mau ikut lagi Pilgub, it's okay ya, artinya sangat mungkin juga. Pada acara itu diketahui bahwa Ahok 2 kali menyinggung sosok disebut sebagai seseorang yang pintar ngomong. Menanggapi hal tersebut, akun Twitter pribadi miliknya, Andi Sinulinga mengatakan bahwa saat ini terlihat Ahok mulai muncul dan menyerang Anies Baswedan. Andi Sinulinga juga menegaskan bahwa hal itu dilakukan Ahok lantaran sebagai bentuk balas dendam atas kekalahannya di Pilgub DKI Jakarta. Apa yang harus kita katakan dalam konteks ini ya? Begini, kalau saya ingin mengatakan bahwa iya dong, kita kan hak politik orang kalau dia mau tampil lagi. Tapi kalau dia mau berpolitik ya, maka ya dia lepaskan dong jabatan sebagai komisaris utama kalau mau berpolitik. Tapi kalau tidak berpolitik, cuma komentar-komentar saja ya boleh. Persoalan terbesar Indonesia ini, orang suka menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, menggunakan saluran publik untuk kepentingan pribadi. Nah karena itu kalau misalnya Ahok masih berminat untuk terjun ke politik ya, dan kita tahu bahwa dia adalah anggota PDIP walaupun tidak dikasih label pengurus, karena kalau label pengurus kan tidak bisa menjadi komisaris utama, maka ya yang sebaiknya adalah ya dia lepaskan jabatannya. Dia running for the 2024 gubernatorial
gubernatorial election ya. Jadi untuk pemilihan gubernur misalnya, walaupun ya masih jauh ya, masih 2 tahun lagi ya, for sure 2 tahun lagi, karena diperkirakan kan baru Oktober, November atau Desember pemilihan kepala daerah. Tetapi ya biar gentleman ya, mungkin lebih baik dari awal betul-betul berkonsentrasi, karena kalau kita misalnya mengurus, katakan let's say kita mengurus BUMN, tapi kita punya ada ambisi politik ya, bukan sekedar komentator doang ya. Ambisi politik itu kan pasti kita mau bekerja. Ucapan Ahok soal orang pinter ngomong disuruh kerja dianggap multitafsir pendukung Adis. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hadir dalam acara reuni relawan pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 di salah satu mal Bilangan Jakarta Selatan pada Minggu 6 November 2022. Saat silaturahmi tersebut, pembawa acara memetik jawaban Ahok soal subur resapan. Kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kita kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Itu syukuri, kita bisa bersyukur, kata Ahok saat itu. Tidak hanya soal itu, Ahok juga memetik perhatian saat mengatakan orang pintar ngomong dikira hebat. Dalam konteks ini, Ahok tidak menyebut nama siapapun dalam tendensi ke arah politik. Meski begitu, Surya Chandra, seorang rekan dekat Ahok yang kini secara terbuka dikenal sudah mendukung kontestasi Anies Baswedan sebagai calon presiden, mengaku pernyataan tersebut bukanlah gaya khas Ahok yang dikenal dulunya. Walaupun sudah mendukung Anies, ex-kader PSI ini tetap menghormati sosok Ahok sebagai orang yang tulus mencintai warga Jakarta, sehingga dia bisa berharap pernyataan demi pernyataan tersebut bukanlah sesuatu yang diniatkan untuk menimbulkan kegaduhan di publik. Terlepas dari hal itu, Surya menambahkan kinerja Gubernur DKI harus berdasarkan data dan fakta. Salah satunya soal statistik yang didapatkan dari jejak pendapat. Ucapan Ahok soal orang pinter ngomong disuruh kerja dianggap multitafsir pendukung Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hadir dalam acara reuni relawan pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2017 di salah satu mal Bilangan Jakarta Selatan pada Minggu 6 November 2022. Saat silaturahmi tersebut, pembawa acara memetik jawaban Ahok soal subur resapan. Kita tidak ngomong politik lah, kita nggak bicara ke arah politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kita kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Itu syukuri, kita bisa bersyukur, kata Ahok saat itu. Tidak hanya soal itu, Ahok juga memetik perhatian saat mengatakan orang pintar ngomong dikira hebat. Dalam konteks